warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan sallallahu alaihi wa sallam لطالب ربي الغفور بالعالم العلامة بحر الفهام السيد السيد والصحابة رضي الله عنه وقدس الله سره وأصوله وفروعه وعلى السلسلة والعاجزين عنه كل شيء بالله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ashabul fadilah, para kiai, para sadis, wabil khusus sohibul fadilah Abah Jagat Al-Khalis Al-Amin Biisti beserta Ambu dan keluarga besar pesantren peradaban dunia Jagat Ars Abi Kiai Haji Muhammad Nafis, juga Umi yang sama-sama kita cintai, ikhwan, akhwat, Toriko Qadiriyah Naqsabandiyah, untuk pesantren Suryalah Yasin Darasa. Tabaruk Kitab Fadailus Suhur, karya dari Tuan Guru Mursyid kita, Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Ghafurullah Masrur. Al-Faslus Sabi'u, fasal yang ke-7, fi syahri Rajab, di dalam menerangkan bulan Rajab. Wa amal judu, dan adapun wa amal jimu, dan adapun huruf jim. Fi hadza syahri, di dalam bulan ini, al judu, jimnya adalah jud. Apa jud itu? Jud itu adalah kedermawanan. Fa haqiqatul judi, hakikat daripada jud adalah Allah yas'aba alaihil bazlu. Engkau ini tidak sulit untuk memberikan sesuatu, itu gak sulit, enggak berat. Itu namanya hakikat jud. Punya harta, ada yang orang butuh, dikasih, enggak berat. Punya ilmu, ada orang minta, dikasih, enggak berat. Punya tenaga, ada orang minta bantu, dikasih, tidak berat. Enggak sulit engkau memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Apapun yang engkau punya, tidak sulit engkau berikan, itu namanya haqiqatul jud, hakikat daripada jud. Kecuali istri, kata Pak Saud. Kecuali istri. Meskipun nanti di tingkat tertinggi itu, karena nanti kata Pak Sahabat, kedermawanan itu ada 3, as-sakha, summa ba'dahu al-jud, summa ba'dahu al-islam. Jadi kedermawanan itu kata pengarang sahabat, tingkatan yang pertama itu namanya as-sakha. Kedermawanan yang paling bawah itu namanya as-sakha. Summa ba'dahu jud, naik ke atas satu lantai lagi, satu tingkat lagi, namanya jud. Naik ke level yang tertinggi lagi, level tertinggi itu namanya al-isar, kata pengarang sahabat. Apa itu? 3 ini apa bedanya? Kata Pak, bedanya adalah faman a'ta ba'dan nasi wa abqa ba'dahum fahuwa sahibus sahab. Orang yang memberikan sebagian kepada orang lain, kemudian dia meninggalkan sebagian lagi buat dirinya sendiri, itu namanya sahibul jud. Anda punya uang 100.000, ada orang yang benar-benar butuh 50.000, Anda kasih dia 50.000, Anda pegang, Anda berarti naik, Anda berarti ada di posisi sahibul jud. 50. Wa man bazal aksar wa abqa li nafsihi syai'an fa huwa sahibul jud. Kenapa? Orang yang memberikan lebih banyak kepada orang lain, kemudian menyisahkan sedikit saja buat dirinya sendiri, namanya sahibul jud.
Anda punya uang 100.000, kemudian ada orang benar-benar butuh, maka Anda kasih dia 80.000, sisain 20.000 buat Anda, naik Anda ke tingkat sohibul jud. Terus wallazi qasat doror wa asara ghairahu dororohu bil bulqah. Yang ketiga, dan orang yang mengukur sebuah kemudaratan lalu kemudian meninggalkan kemudaratan itu kepada orang lain dengan berupa perbekalan, fahuwa sahibul isar. Itulah orang yang masuk kepada sahibul isar. Dia punya sesuatu 100.000, kemudian ada seorang yang sangat membutuhkan terhadap uang itu, maka semuanya dikasih sama dia itu. Demi ngejalanin, demi menghilangkan kemudaratan yang ada pada orang itu, semuanya diberikan itu. Namanya sahibul ihsan. Sahibul ihsan inilah yang di dalam Quran dikatakan memuji kepada orang-orang muhajirin, memuji kepada orang-orang ansar dan muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mementingkan, mendahulukan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun orang-orang ansor itu dalam keadaan susah. Kenapa? Karena orang-orang muhajirin, Pak, Ibu, orang-orang muhajirin ini kan datang ke Madinah, ditinggalin itu hartanya yang ada di Mekah. Punya tanah ditinggalin datang, kemudian punya dagangan ditinggalin, bahkan punya istri di Mekah karena nggak mau ikut sama Rasul ditinggalin. Maka ketika datang ke Madinah nggak punya apa-apa itu orang-orang muhajirin itu, mereka itu hampir tidak punya apa-apa. Maka kata orang Ansar begini, kamu nggak punya rumah, tuh rumah saya ada 4, pakai itu 1 sana, tuh Anda pakai 1 di sana. Terus engkau nggak punya rumah, saya mah masih bujangan, dah pakai rumah saya aja, saya mah gampang masih bujangan, tidur aja di mana saja bisa. Nggak punya uang, nggak punya kerjaan, tuh saya punya tanah di sana, banyak, ambil ke sana tuh. Nggak punya hewan-hewan, nggak punya embe, nggak punya kambing, tuh saya punya banyak itu, ambil setengahnya buat kamu tuh semua. Terus engkau ini belum nikah, saya punya 2 istri, dah yang 1 buat kamu tuh, nggak apa-apa itu. Itu. Ya begitu memang. Saya punya 4 itu istri tuh. Dah, Anda ambil 1 tuh, ambil satu. Dah, saya mah nanti 1 aja deh, nggak apa-apa. Itu orang sahibul ihsan itu. Sahibul ihsan. Sebegitunya para orang-orang muhajirin, sebegitunya, orang-orang ansor sebegitunya kepada orang-orang muhajirin. Maka mereka itu dipuji sama Allah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsi. Orang yang terjaga dari kikirnya, terhadap dirinya kikir, fa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang sangat beruntung. Para sahabat kemudian memberikan contoh, memberikan cerita di dalam kitab ini dengan cerita yang sangat menyayat hati, mengharukan sekali. Yaitu sebuah cerita dari seorang namanya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ini mau haji. Ketika lewat di Kufah, dia lewat, ternyata ketika lewat di satu desa, dia melihat ada perempuan sedang mengulik-nguliti daging, tulang. Lalu kemudian dia tahu ternyata yang dikulik itu adalah bangkai. Lalu kata Abdullah ibn Mubarak, Bu, engkau tahu kan ini bangkai? Iya. Terus kenapa engkau masih makan? Kan haram bangkai itu. Kata perempuan, Pak, mohon maaf, saya sama anak-anak saya ini sudah sangat kelaparan. Beberapa hari nggak bisa makan, nggak punya apa-apa. Tidak ada apa-apa lagi yang saya bisa makan kecuali bangkai ini. Fazahaba wa hamala kiswatan wazadan. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak ini pergi, dia ambil semua itu perbekalannya, hartanya diambil, kendaraannya diambil, perbekalannya diambil semua. Kemudian dia datang itu ke tempat orang itu, perempuan itu diketok-ketok. Kemudian dia ambil semua ini perbendaharaan, ambil semua perbekalan.
bekal-bekal kami diambil semua, bawa semua, kasih semua orang-orang kelaparan yang ada di sini. Sehingga Abdullah bin Mubarak nggak bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah. Balik lagi beliau ke rumahnya itu, ke kampungnya itu. Sampai di kampungnya karena nggak punya ongkos lagi, lama kan jalannya itu. Pulang ke kampungnya bareng sama orang-orang rapi haji. Ketika pulang ke kampungnya bareng sama orang haji, ternyata ada beberapa orang yang datang ke rumahnya memberikan selamat. Abdullah, makasih ya, selamat ya, alhamdulillah kita sudah haji. Kata Abdullah, saya ini udah haji tahun ini. Ente jangan ngomong yang bener dong. Bukankah kemarin perbekalan nafkah kami itu engkau saya titipkan engkau. Jadi kan dulu ini barang-barang kami kan saya titipin ke ente. Pas lagi ada di Mekah itu kan saya titipin. Kan kita lagi pergi, saya titipin. Saya nggak tahu. Terus kemudian datang lagi, selamat ya. Saya nggak haji. Terus kata mereka, bagaimana nggak haji? Orang lagi di Arafah kami kehausan. Engkau kok yang masih minum itu? Masa bilang nggak haji, gitu ya? Terus datang lagi orang. Kemudian saya nggak haji. Bagaimana kau tidak haji? Oh kemarin saya lagi kebingungan. Oleh apa? Maka saya titip. Kalau tidak beliin oleh orang rumah itu banyak banget. Beliin oleh apa kita terserah. Mau korma kayak mau kismis kita terserah. Kan ente yang beliin itu oleh itu. Saya tidak tahu wala adri ma taqulun. Aku tidak tahu apa yang sudah kamu ucapkan, saya tidak tahu. Saya tidak mengerti. Maka kemudian malamnya beliau itu dihadiri, didatangi Hatib, suara tanpa rupa. Katanya, ya Abdullah, wahai Abdullah, innallaha qad qabila sadaqatik. Sesungguhnya Allah sudah menerima sedekahmu. Wa ba'asa malakan ala suratik. Allah sudah mengutus seorang malaikat dengan wajah sepertimu. Fahajja anka. Malaikat ini berhaji untukmu. Bisodaqatika sedekahmu. Allati akhrajtaha. Yang sudah kamu keluarkan sedekahmu itu. Bisidqin dengan jujur. Biniat bisidqin. Dengan niat yang benar. Wa biikhlasin dengan keikhlasan. Wa husni ta'atin. Dan bagusnya ketaatan. Maka Abdullah bin Mubarak yang tadi itu memberikan semua hartanya dihajikan oleh Allah oleh seorang malaikat. Itu kata sahabat, orang yang sahibul lisan. Apa mau sahibul lisan itu nyontohin kepada kita semua, ya Allah. Belum lama kata sahabat itu soal lafaz Allah itu, kemudian mengeluarkan uang 800 sekian juta. Tuh uang Abah cetak itu Al-Quran itu. Jangan ngomong uang. Kemarin lagi pendatang ke Aceh, ngobrol-ngobrol santai sama pengersa. Bah, itu GBK itu mahal lah, Bah. Sehari itu 850. Dan tidak bisa nyewa sehari itu, nggak bisa. 3 hari itu nyawa itu. Kita nyewa 3 hari, Anda kaliin aja berapa itu. Apa kata Bah? Nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, ambil tuh bawa semua keluarin. Masya Allah. Ini kiai-kiai kita yang ada di sini. Pak Iwan datang. Oh manakib, maaf ya, nggak bisa manakib. Nggak ada duit. Ada yang mau duit. Ada kita di gitu. Ngaku. Mungkin manakib. Nggak maaf ya, libur dulu manakib. Kenapa? Lagi rezekinya lagi nggak ada. Ya nih, keluarin duit saya nih. Kata kiai, kata wakil kiri, kata mubaliknya, duit saya pakai. Dah, bikin manakib saudara. Ada yang begitu gitu. Ya, Anda juga begitu, saya juga begitu. Saya wajar karena saya bukan guru mursyid. Ya Allah, segitunya. Apa ini mahal, apa ini mahal, apa? Nggak punya duit, kenapa? Kalau nggak punya duit, ambil tuh duit, apa? Keluarin lagi. Masya Allah. Maka mumpung lagi ngomongnya kayak begini, 3 September ulang tahun ke-118 bendera merah, sekaligus ulang tahun ke-12 Sirna Rasa Surya Layat 3. Karena pengersa Abah Anom pulang tanggal 5 September. Besok kita akan ke GBK tanggal 3 September 2011 sampai 2023, 12 tahun. Tepat 12 tahun. Surya Layat di
Saudara, tidak ada warna apapun di GBK itu kecuali dua warna yang Allah kasih kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang dua warna ini menjadi berpemeliharaan harta karun. Baginda Rasulullah itu dilipatkan, dunia itu dilipatkan, barat sama timur dilipat sama Allah itu. Setelah dilipat, innallaha zawiyal, timur sama barat dilipat sama Allah. Ketika sudah dilipat, kemudian aku diberikan kanza ini, aku diberikan dua perbendaharaan, al-ahmar wal abyad. Aku dikasih perbendaharaan dua dan putih. Maka kata para sahabat, tidak ada warna apapun nanti di sana kecuali warna merah dan putih. Sebagai simbol, kita akan memerahkan, memutihkan, menjaharkan, mengkhafikan 38 provinsi yang ada di Indonesia. Kita akan ada tiga huruf GBK, tiga huruf ini kita akan isi dengan 3 huruf. Yang 3 huruf ini mengikuti ada dalam kalimat yang sangat mulia, la ilaha illallah, lam alif ha, alif lam ha. Cuma 3 huruf itu di dalam kalimat. Yang 3 huruf itu cuma ada di namanya Allahu. Allah. Mulai sekarang siapkan semuanya. Jangan jadi sahibul bukhl, jangan jadi orang pelit. Minimal sahibul jud, naik kepada sahibul sahibul jud wa sahibul ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.